Ibu-ibu sholat tahu hukumnya apa? Wajib. Berani nggak ninggalkan sholat? Tidak. Kalau riba hukumnya haram. Berani nggak ninggalinnya? Berani. Rada ini mulut ada keluh ya. Kita lanjut gitu ya. Silahkan aja di muhasabah gitu ya. Nah itu yang bisa jadi kita masih diuji, banyak cobaan, banyak kesulitan karena kita masih menggampangkan yang haram gitu ya. Nah kita lanjut. Berat memang ya, karena sistemnya ekonomi kapitalis, jadi yang didorong kita itu memenuhi keinginan ya Bu ya, bukan kebutuhan gitu kan, keinginan. Kalau kayak anak-anak ini cerita anak-anak aja ya, bukan ibu-ibu. Mesti kata ibu-ibu, udah Bu ganti judulnya gitu ya. Jangan ngomongin aja anak-anak ini. Lihatlah dulu ketika kecil kan, lihat temennya pakai sepeda, pengen sepeda kan gitu ya. Kalau nggak punya sepeda mati nggak? Kagak kan gitu ya. Terus dibeliin sepeda sampai ke ibunya ngerengek kan, ibunya beliin. Karena itu pengen, bukan kebutuhan gitu ya. Udah gede dikit muncullah motor. Nah, pengen motor kebutuhan atau kepengen? Pengen. Udahlah punya motor. Nah kata ibunya, udah sekarang mah gampang, DP 0% katanya ya, ngambil kan gitu tuh. Padahal kalau nggak punya motor hidup nggak? Hidup. Udah punya motor, dasar kepengen. Bukan, dulu motornya kecil kan, disebutnya bebek gitu ya. Muncul motor gendut. Kata anaknya, sekarang nggak zaman banget mah pakai motor ceking begini, pengennya motor yang gendut. Padahal apa bedanya ketika dinaikin si gendut dengan si kurus ini? Sama. Tapi kenapa terus kata ibunya, oh iya udah deh karena lagi promo 0%, ambil. Berarti kepepet atau kepengen? Gaya. Ya itu, jadi gaya hidup. Nah kita itu digoda dengan gaya hidup dari 0% ya Bu. Padahal bukan 0% ya. Kita itu dibodohin dengan marketing. Ya kita lanjut ya. Dah, kita lanjut ke ayat lain ya. Insya Allah, biar tambah lagi kita kesadaran kita gitu ya. Siap meninggalkan yang diharamkan, siap menjalankan yang diwajibkan oleh Allah. Bagaimana lagi kehidupan di dalam neraka itu? Di ayat 24. La yadzuquna fiha bardaw wala saroba. La yadzuquna, mereka tuh fiha yang ada di dalam neraka itu gitu ya, tidak merasakan bardan kesejukan, wala saroban, dan tidak juga ada minuman, nggak ada air. Jadi kalau orang-orang yang melampaui batas tadi itu, yang melanggar aturan Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, plus dengan kata Allah la yadzuquna fiha bardaw wala saroba, mereka tidak akan merasakan kesejukan dan juga minuman. Karena tadi digambarkan neraka itu adalah api yang pasti panas, maka orang-orang yang ada di dalamnya pasti haus luar biasa, pasti panas yang luar biasa. Tetapi kata Allah la yadzuquna fiha bardaw wala saroba, berarti apa yang terjadi? Panas selama-lamanya, haus selama-lamanya, karena dimasukkan ke dalam api. Tapi kata Allah la yadzuquna, kita dikasih panas dikit aja udah pasang kipas di mana-mana, ya kan? Karena lagi musim panas, bahkan yang asalnya kipas ganti kurang dingin nih, pakai AC gitu kan? Karena nggak nyaman gerah ini, ya kan? Nggak nyaman gerah ini, walaupun kita itu butuh matahari kan? Gitu ya. Sering saya contohkan ketika musim Covid laku banget kan matahari.
Ketika musim hujan dia bilang bahwa ya gelap mulu nih, mataharinya nggak nongol gitu ya, karena perlu matahari. Tapi kalau kegerahan nggak ada yang kuat, maka pasang kipas, pasang AC gitu ya, jendela dibuka karena supaya adem. Nah nanti di neraka nggak akan pernah merasakan itu, nggak bisa itu. Di dunia orang kaya yang luar biasa, AC-nya mungkin AC yang berapa PK gitu ya, dingin banget gitu ya. Tapi kalau dia maksiat kepada Allah nggak ada artinya. Dunia itu hanya sesaat. Ketika orang dimasukkan, dicelupkan ke dalam neraka, ketika ditanyakan bagaimana kenikmatan dulu ketika di surga, kata dia udah nggak kerasa nikmatnya di dunia itu, karena hanya sesaat. Yang dirasakan tadi siksa di neraka, nggak ada lagi rasanya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang diuji oleh Allah kesusahan di dunia, mungkin sepanjang hidupnya dia diuji dengan Allah kekurangan. Terus ketika dia dimasukkan, dicelupkan, baru dicelupkan, dicobain masuk ke dalam surga, ditanya oleh Allah, bagaimana kesusahan engkau ketika hidup di dunia? Oh, udah lupa tuh, gak kerasa apa-apa. Saking sesaatnya kalau dibandingkan kehidupan dunia dengan di akhirat. Terus kita mengeyel aja kepada Allah. Padahal kehidupan dunia kita tadi nih, kalau memenuhi kepengen, ada batasnya. Keinginan kita bakal dihancurkan oleh apa? Kematian. Kalau udah mati, udah gak ada rasa nikmat. Jangankan sebelum mati, sakit aja ibu-ibu. Lidah kita asalnya kalau makan ini enak, segala macam enak dirasakan. Diuji oleh Allah, nggak usah yang berat-berat. Sariawan aja udah. Gara-gara sariawan, se-RT tahu semua. Kenapa Bu? Kan gini aja, ditunjukin lagi supaya ditanya kan. Kenapa Bu? Sariawan. Padahal masih bisa ngomong sariawan, ngomongnya juga sariawan, gitu kan. Padahal masih bisa bilang sariawan, saking menunjukkan aku menderita nih, gitu ya. Bu ngaji Bu hari Jumat lagi sariawan, padahal yang duduk mulut apa pantat, tapi alasannya sariawan, gitu ya. Apakah ibu-ibu di pengajian itu disuruh bicara? Enggak, cukup kalau bilang misalnya lagi ngedoa Bu, saya mah bagian amin aja nih lagi ini, cukup, nggak akan ada yang protes kan. Tapi bilangnya maaf ya Bu, nggak ngaji lagi sariawan. Padahal di sini, bukan di sini kan sariawannya ya. Gitu. Wah, ada aja gitu ya manusia itu, masya Allah gitu. Nah ini jadi gitu, nanti tidak ada tuh kesejukan, tidak ada air minum yang Allah sediakan, illa kata Allah, yang ada hamimau wa ghassaqo. Hamim itu adalah air yang sangat panas, mendidih. Ibu-ibu kalau masak air mendidih langsung diminum. Ya. Walaupun ibu bilang gini, aduh kayaknya nih pengen teh panas gitu ya, tapi bukan air yang baru cur gitu, ibu langsung teguh kan? Enggak gitu ya, didiamin dulu. Walaupun panas itu panas yang lidah kita mau kuat gitu kan, bukan air yang langsung mendidih langsung diminum. Ini air panas yang mendidih di neraka, gitu ya. Illa hamima wa ghassaqo. Dan apa? Nah, mendidih yang tadi hamimam itu air yang mendidih, dan nanah manusia itu boro-boro yang mendidih ya Bu. Kalau anak ibu bisul aja sama ibu mau diminum itu nanahnya. Nggak ada yang berani minum nanah. Padahal cuma dikit tuh nanahnya di bisul. Ya kan? Nggak ada nanah yang sampai 11. Nggak ada kan? Berani minum. Obat Bu, obat. Nggak ada, tapi nanti penghuni neraka itu minumannya air yang mendidih dan na'udzubillah ilhami wa ghassaqo. Insyaallah masih berani untuk ingkar kepada Allah. Pertanyaannya itu,
Jadi ketika kita belajar bukan untuk suka-suka aja ya, oh tahu nanti kehidupan di neraka begini, kehidupan di surga ini. Bukan, tapi itu ambil pelajarannya. Karena itu balasan hidup kita di dunia. Berarti kita kudu bener nih ketika hidup di dunia itu. Jangan sampai nanti dapat balasan seperti itu gitu ya. Tadi kemudian ilhami ma wa gosako, kemudian jaza awifako. Apa itu jaza awifako? Pembalasan yang setimpal. Sesuai itu, bukan berarti Allah dolim. Kok Allah gitu banget ya? Kan kita jijik ya minum nanah. Kita kan nggak kuat ya air panas gitu ya. Kata Allah, itu adalah jazaa'u wifaqah. Itu balasan setimpal dengan apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Rasul sudah ditunjuk oleh Allah. Rasul sudah diangkat oleh Allah, membawa risalahnya, membawa aturannya. Allah sudah gambarkan dengan kasih sayangnya Allah. Allah menginginkan semua manusia itu asalnya dari surga, kan Nabi Adam itu asalnya dari surga. Maka kembalinya lagi ke surga. Maka Allah tuh kasih Google Map-nya gitu ya. Map-nya gimana supaya asalnya dari surga, baliknya lagi ke surga. Gitu. Makanya fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, kata Allah. Maka aku ilhamkan gitu ya, jalan kepada fujur gitu ya, ke jalan kemaksiatan, atau wa taqwaha, atau jalan takwa. Jadi itu pilihan kita. Ibu-ibu datang ke majelis ini hasil paksaan atau sukarela? Sukarela. Ya kan? Ibu mau makan atau minum juga sukarela, kan nggak ada yang maksa. Ibu nggak datang ke majelis ini juga hasil paksaan atau sukarela? Sukarela. Karena perbuatan kita itu wilayah yang dikuasai oleh kita. Kita bisa melakukan A, B, C, atau kita meninggalkan, itu ada di wilayah yang dikuasai oleh kita. Maka disitulah Allah membalas di wilayah yang kita kuasai. Tapi Allah nggak bakalan nanya kepada kita, kenapa kamu jadi perempuan? Kenapa kamu dilahirkan dari ibu yang itu? Kenapa bapaknya yang itu? Nggak bakalan ditanyakan, karena itu wilayah bukan di wilayah kekuasaan manusia. Kenapa ibu jadi perempuan nggak jadi laki-laki? Nggak bakalan ditanyakan, karena itu hanya Allah yang menentukan. Tapi kalau ibu misalnya jadi orang maksiat, jadi orang yang taat kepada Allah, itu pilihan. Makanya Allah kirimkan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, kemudian dengan Rasul dengan sunnah-sunnahnya gitu ya, baik itu yang wajib, yang haram, yang mubah, yang makruh, sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apalagi gitu. Maka tidak ada lagi kesempatan kita nanti di akhirat ketika tadi dibalas oleh Allah kemudian mengatakan, aku kan nggak tahu ini. Nggak ada lagi alasannya. Karena sudah disempurnakan gitu ya, ketika Rasulullah di dalam Al-Quran menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah itu sudah disempurnakan. Islam itu jadi agama kami gitu. Karena udah sempurna, turun ayat Al-Qur'annya udah sempurna, kemudian hadisnya udah sempurna, dan Rasulullahnya pada saat itu sebentar lagi wafat kan. Jadi semua contoh-contohnya sudah diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya sampai di ayat 26. Kemudian innahum, ini menjelaskan kenapa sampai ada yang disiksa di neraka, kenapa sampai ada orang yang melampaui batas tadi di dunia. Ini Allah jawab, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu ketika hidup di dunia nih, kanu, keadaan mereka itu la yarjuna hisaba. Apa? Dahulu mereka itu tidak pernah mengharapkan perhitungan, tidak pernah mikir ngitung-ngitung. Pokoknya mah suka-suka aja ketika hidup di dunia. Yang suka saya jalankan, yang enggak suka saya tinggalkan. Mana standarnya? Hawa nafsu.
tadi, saya pengen, saya nggak pengen. Jadi aturan Allah itu atau syariat Allah itu seperti makanan prasmanan. Kayak ibu-ibu kalau disuguhi prasmanan, dimakan semua atau dipilih? Dipilih kan? Oh ini yang suka nih. Kalau di situ di meja ada nasi putih, ada nasi goreng, itu. Ada yang makan dua-duanya? Oh ada ya. Itu juga pilihan ya. Kata ibu, saya mah pengen dua-duanya. Ya boleh-boleh aja. Tapi syariat Allah bukan prasmanan. Kalau makanan, ibu bisa milih. Oh saya mah sukanya ikan, nggak suka daging sapi. Oh saya mah sukanya telur, bukan daging ayamnya, kan gitu. Itu prasmanan tuh. Seperti ibu mengatakan, saya suka warna merah, saya suka warna hitam, itu prasmanan tuh. Tapi terhadap syariat, nggak bisa kita pilih-pilih. Kalau kata Allah wajib, nggak dikatakan oleh kita, tapi kan saya nggak suka. Saya mau milih yang ini. Kalau misalnya di antara kewajiban itu ada 1000, saya milih yang suka aja. Sholat saya lakukan, zakat saya kerjakan, haji karena saya mampu saya kerjakan. Tapi yang lainnya enggak, saya tinggalkan. Nggak bisa tuh. Nggak bisa kita berdasarkan suka-suka kita, karena syariat Islam itu bukan prasmanan yang harus kita ambil, ditanggung. Oh ini ditinggalkan, kenapa? Karena haram, maka saya tinggalkan. Saya ini lakukan, kenapa? Diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau dikembalikan kepada hawa nafsu, maka tadi pilih-pilih kan. Nah kalau yang ini suka nih, kayak tadi, kalau taman surga di dunia dikirain taman beneran, kalau itu mah enggak. Tapi kalau ke taman bunga matahari, saya suka. Gitu. Iya. Tapi kalau di Majlis Taklim mah enggak gitu. Ngapain? Ngabis-ngabisin tenaga, duit habis gitu ya, waktu habis. Mendingan juga happy-happy katanya gitu. Pelajaran itu juga gitu Bu, ada yang mau gitu juga. Oh gitu. Katanya pelajaran apa ngaji kata di mana juga katanya pelajaran ujung-ujungnya gitu. Istinja, sholat, ini katanya semua gitu. Iya, makanya ngajarinnya jangan istinja terus. Katanya ngaji gitu, katanya pasti ujung-ujungnya itu juga. Oh gitu ya. Iya, karena dia paham Islamnya baru sebatas itu. Padahal gitu ya, kalau ibu-ibu kan belajar kitab Riyadhus Shalihin ya, ada ilmu kita itu sampai digambarkan. Ini ilmu yang paling banyak ya, kata Rasulullah. Celupkan jari tangan kita ke lautan, terus angkat, segitulah ilmu kita. Ada yang nyisa nggak di sini? Kalau tangannya licin nggak ada yang nyisa. Nggak ada tuh, segitulah ilmu kita. Nah kalau yang merasa banyak ilmu itu karena dia tidak berilmu, maka ngerasanya udah banyak banget ilmunya. Tapi semakin Islam itu didalami, maka seharusnya semakin kita itu, ya Allah, nggak tahu apa-apa banget gitu. Kok yang begini nggak tahu, yang begitu nggak tahu gitu ya. Maka di Majlis Taklim itu harus diniatin tuh ibu-ibu itu untuk selain karena kewajiban menuntut ilmu, juga untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Pasti ibu bakal dapat. Tapi kalau ngajinya cuma sekedar gaya-gayaan, maka bakal bete banget. Duduk baru 15 menit juga udah gatal gitu. Gini, atau di hatinya begini. Nah, yang begitu diomongin udah tahu banget nih. Itu kalau pakai mic di hatinya gitu. Ngapain sih gitu, bete banget. Besok lagi nggak datang lah. Males banget, gitu lagi gitu. Udah yang ngomongnya begitu, bererot banget kan gitu. Karena bukan tadi. Tapi kalau kita niatnya tadi ya, supaya selain tadi ya melaksanakan kewajiban dari Allah, dapat ilmu, terutama ilmu yang berkah gitu ya, ada aja didapatkan. Ya pasti. Kalau datang ke suatu majlis mungkin nih ustadahnya dengan keterbatasan ilmunya gitu ya, itu mah udah sering disampaikan. Tapi kalau kita dapat aja berkahnya. Apa? Oh iya ya. Mungkin nih seperti saya, ya berarti cara menyampaikan begitu enak tuh, walaupun itu mungkin ilmunya mah kita udah tahu. Iya benar, ada aja didapatkan. Atau tiba-tiba ustadahnya ngejelaskan sesuatu yang pas banget dengan masalah kita hari itu.
kata kita, ih tahu banget dia gitu, kan gitu, tahu banget gitu. Kan kalau itu makan gitu ya, tahu banget, makasih deh dapat jawaban gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau niatnya tadi cuma sekedar itu gatal Bu. Udah mah memang usia kita udah lumayan muda ya gitu. Duduk lama-lama udah dengkul kan lumayan gitu, udah kiri kanan ditambah udah. Nah gini, ditunjukin lihat jam juga. Supaya itu udah lihat jam nih. Pas udah digini, masa kita lagi ngaji tasnya udah begini? Kan langsung ustadznya gini, oh udah pengen pulang. Udah gini, kita masih baca Quran, dia udah begini. Tadi saya waktu ambil permen. Enggak. Kabur ya Allah. Iya, ini mah kan kalau lagi nyontoin bukan ibu-ibu di sini ya, bukan. Cuma beda dikit. Beda dikit doang. Gitu. Beda dikit. Nah, gitu ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Jadi mereka itu dulunya nggak pernah menginginkan untuk dihitung, nggak mau dihitung itu. Pokoknya biarkan suka-suka aku, jangan suka ngitung-ngitung. Maka bahasanya jangan suka julid dong, gitu ya. Jangan sirik, jangan iri, gitu ya. Amaluna amalukum, bahasanya sih pakai bahasa agama. Amaluna amalukum, nggak usah suka ngegubris orang. Lu juga belum tentu benar, kan gitu ya. Benar dari situnya benar, gitu. Tetapi bukan berarti kita tidak mau dibetulkan oleh orang, gitu kan. Atau bahkan katakan, anak baru 4 hari aja udah ngajarin orang tua, gitu kan, begitu. Ada istilah yang seperti itu. Karena ini nih, innahum kanu la yarjuna hisaba. Jadi mereka itu tidak siap untuk dihitung amalnya itu, gitu ya, dihisab, gitu ya. Jadi kalau ada yang ngingetin itu kan sedang ngitung, gitu ya, ngingetin, jangan begitu, jangan begini, gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 28. Apa tuh Bu? Di ayat 28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Nah, kenapa mereka itu tidak mau dihisab? Karena mereka itu wa kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, gitu ya. Dengan kidzaba, sebenar-benar mendustakan. Jadi bukan berarti nggak tahu. Orang yang berdusta itu bukan berarti nggak tahu. Bukan di sini disebutkan karena mereka nggak tahu, bukan. Tapi mereka mendustakan, menafikan, mentidakkan. Mereka tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Tahu nggak hukumnya ini? Tahu apa hukumnya wajib? Tahu nggak hukumnya ini? Tahu apa haram? Tapi pura-pura nggak tahu. Gitu. Mereka itu wakadzabu bi ayatina. Oh, atau bisa jadi begini, oh aku kan nggak ngerti. Gitu. Harusnya kalau nggak ngerti harusnya gimana? Nyari tahu kan? Harusnya nyari tahu. Nah makanya kita semua itu harus terus senantiasa setiap saat itu berubah terhadap kebaikan. Karena kata Rasulullah, kalau kita nih hari ini masih sama dengan hari kemarin, apa disebutnya? Rugi. Rugi kalau kita kemarin nggak tahu, hari ini nggak tahu, besok masih nggak tahu. Celaka itu mah. Harusnya hari ini nggak tahu, cari tahu, jadi tahu. Besok apalagi yang belum tahu, terus nambah gitu. Sehingga semua jadi tahu gitu. Nah mereka mendustakan. Udah tahu nih, Allah kasih tahu bagaimana jalan ke surga, bagaimana jalan ke neraka, udah jelas terang benderang. Rasul udah menjelaskan, para sahabat juga mengikuti contoh Rasulullah, udah ada, semuanya ada. Kita tinggal baca sebenarnya kalau pengen tahu. Tapi ini baca aja malas. Ada aja kalau sama emak-emak ya, kalau disuruh Bu baca Bu, ya Bu udah tua mana sempat baca, gitu kan. Bu dengerin ya, Ibu ngomongnya jangan yang tinggi-tinggi, kagak ngerti, katanya gitu. Terus maunya apa dong? Ya dengerin doang gitu, ngaji gitu. Gitu ya, masuk keluar gitu ya, masuk keluar gitu.
Begitu ditanya minggu depannya, deh, ringan banget itu jawaban. Padahal bakal dimintai pertanggung jawaban. Nah ini wakadzabu bi ayatina kidzaba. Nah itu di ayat 28. Nah kemudian kata Allah, apa jawaban Allah di ayat 29? Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Kasarnya begini, terserah kalau mau mendustakan juga terserah. Karena apa? Kata Allah, wa kullu shay'in, segala sesuatunya, ahsaynahu, kami catat, kata Allah. Terserah alasan apa aja juga. Bilangnya nggak tahu, bilangnya belum pengen, bilangnya apa, ada aja alasan. Sampai tiba-tiba mati aja datang gitu ya. Kata Allah, biarin aja gitu ya. Karena segala sesuatunya ahsaynahu kitaba, kami catat, kata Allah. Kitab di dalam sebuah kitab yang nanti di hari akhir itu, itulah kitab yang akan diberikan kepada kita. Bukan kitab yang lain, kitab catatan amal kita, bukan catatan amal tetangga. Gitu ya, catatan amal kita. Maka didatangkan itu kitab itu bisa jadi dari depan ke arah sebelah kanan atau dari belakang dilempar ke sebelah kiri, tergantung catatannya. Itu dihinakannya oleh Allah gitu ya, dikasih kitabnya aja catatannya dengan begitu. Ibu-ibu hidup di dunia kan, kalau ada yang ngasih pakai tangan kiri gimana? Kan dibilangin ya, kalaupun anak kecil gitu ya ngasih ganti tangannya pakai tangan kanan gitu ya, bahkan disebutnya pakai tangan baik katanya. Kalau anaknya bisa ngomong, yang kiri juga baik bu. Jadi jangan tangan baik ya, karena dua-duanya juga baik, pakai tangan kanan gitu, tangan kanan. Begitu kita berhadapan dengan orang dewasa, begitu diminta nih bu gitu ya, kira-kira gimana di hatinya? Kok gitu banget gitu ya, astagfirullah gitu ya, di hati itu kok nggak beradab banget ya, kan gitu ya. Ini nanti Allah tunjukkan kepada orang-orang yang tukang tadi berbohong, berdusta gitu ya terhadap ayat-ayat Allah, itu Allah lemparkan kitabnya lewat belakang. Diambilnya itu oleh tangan kiri, dilempar itu oleh Allah catatan amalnya. Mau bilang apa ke Allah? Dia bisa bilang apa-apa, karena itulah hasil dari perbuatan kita di dunia. Maka salah satu nikmat kita hari ini nih, pagi ini, kita masih diberikan umur. Kita masih bisa ngaji ini nih. Masih ada kesempatan kalau kita masih nakal-nakal ke Allah, ingkar, dusta dan lain sebagainya, masih bisa bertobat. Itu nikmat umur saat ini. Jadi bukan sebatas pengen panjang umur yang diingat apa? Kan anak saya belum nikah, anak saya belum punya anak gitu ya. Jadi pengen punya cucu gitu ya. Kan anak saya belum begini, belum begitu. Aduh, itu mah urusan orang yang hidup kalau kita mati. Tetapi yang jadi masalah itu adalah kehidupan setelah mati. Bukan selamanya kita bakal hidup di dunia. Di dunia itu sesaat itu. Bukan masalahnya kita pendek atau panjang umur, tetapi bagaimana menggunakan umur kita. Apakah umur kita digunakan untuk taat kepada Allah atau umur kita digunakan untuk maksiat kepada Allah? Di situ tuh. Makanya disebutlah umur yang barokah. Itu. Makanya ada yang mengatakan apa? Mabruk ala mabruk. Mabruk, alfi, mabruk. Itu apa maksudnya? Berkah 1000 keberkahan. Wih, 1000. Gitu ya. Katanya mabruk gitu ya. Nah, kita mengatakan ke semua ketika orang mendapatkan kebahagiaan, kata kita itu makanya doanya barokallah. Mudah-mudahan berkah. Gitu ya, apapun misalnya mendapatkan kabar kita bahagia, Bu, alhamdulillah anak saya udah melahirkan, barokallah. Doakan supaya berkah. Berkah bukan hanya mudah-mudahan banyak anaknya, kalau nggak berkah repot.
Iya enggak, banyak anak tapi enggak berkah. Anaknya aduh bikin puyeng 7 keliling. Tapi kita doakannya barokallah. Itu doa barokallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi atau tabarakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Apa keberkahan itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Hari ini baik, besok tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah itu berkah. Bukan tambah banyak hartanya, bukan tambah banyak anaknya, tapi tambah banyak kebaikannya. Gitu, makanya barokallah. Nah itu ya. Nah, ini jadi kata Allah, kami catat semuanya di dalam kitab, yaitu buku catatan amalan-amalan, gitu ya. Kemudian di ayat 30-nya, faduku falan nazidakum illa adaba. Maka karena itu kata Allah, sudah digambarkan hari kebangkitannya, sudah digambarkan siksaannya, gitu ya. Kemudian dia masih aja mendustakan ayat-ayat Allah, dia masih saja melampaui batas, maka kata Allah, faduku falan nazidakum illa adaba. Maka karena itu rasakanlah, karena kan udah dikasih peringatannya, sudah dikasihkan kabar, tapi tetap melampaui batas, maka rasakan kata Allah. Falan nazidakum, maka kata Allah tidak akan ditambah. Apa yang tidak akan ditambah itu? Illa azab, kecuali azabnya. Berarti maksudnya apa? Bakal terus ditambah azabnya itu. Jadi nggak bakalan dikurangi. Nah ayat ini menjelaskan tentang penduduk neraka itu karena saking terus disiksa, terus disiksa, terus disiksa gitu ya. Kemudian dia meminta kepada Allah, ya Allah istirahatkanlah barang sebentar aja, karena udah capek, udah lelah, udah sakit yang luar biasa. Nih kata penduduk neraka itu, kata Allah jawabannya, faduku falan nazidakum illa adab. Bukannya diberikan oleh Allah istirahat, tapi malah kata Allah falan nazidakum, maka tidak akan aku tambah illa adab, kecuali azab. Justru akan terus ditambahkan gitu ya, dengan azab Allah. Itu tuh. Jadi kalau permintaan kalau sudah nanti nggak ada gunanya. Jadi kalau ibu minta dihindarkan dari api neraka, dihindarkan dari siksa Allah sekarang di dunia, taubat, minta ampun, stop perbuatannya, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Perbanyak amal soleh sehingga kita insya Allah ketika waktunya ajal datang dalam kondisi husnul khotimah gitu ya, sudah baik akhirnya itu. Karena manusia itu kan nggak ada luput dari salah, dari dosa, makanya terus bertobat, terus perbaiki amal solehnya, insya Allah gitu ya, nanti dalam kondisi husnul khotimah. Nah itulah akhir dari surat An-Naba ayat 17 sampai ayat 30.